Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan Bu Ati di mata pelajaran Tarikh Islam bab 7 Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah pertemuan kedua ya anak-anak ya, setelah pertemuan pertama kemarin di 9 Februari 2021. Ini di 16 Februari 2021. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Ati lanjutkan, marilah pertemuan kali ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sedikit mengingatkan kembali kisah Nabi Musa di pertemuan pertama, siapa Raja Dolim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan? Raja Fir'aun. Bagus. Kemudian ayahnya Nabi Musa bernama Imron dan ibunya bernama Yokabat. Dan istri Raja Fir'aun yang menemukan Nabi Musa di Sungai Nil bernama Asia. Nah, singkat cerita anak-anak, pada pertemuan pertama kemarin yaitu setelah Nabi Musa meninggalkan Mesir, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madian, Nabi Musa bertemu para penggembala kambing. Ya, di situ ada beberapa rombongan pemuda yang lagi antri mengambil air di sebuah sumur. Nah, di sebelah lainnya ada dua putri yang juga antri mengambil air untuk memberi minuman ternaknya. Karena kasihan, Nabi Musa kemudian menolong dua putri itu untuk mengambilkan air dan diberikan kambing yang digembalakan dua putri itu. Nah, setelah pulang, kedua putri itu menceritakan kepada ayahnya yang tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam bahwa mereka telah ditolong seorang pemuda untuk mengambil airnya untuk memberikan minuman kepada gembalanya. Sebagai rasa terima kasih, Nabi Syuaib ini, ayah dua putri ini, kemudian mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya dan menanyakan memberikan ucapan terima kasih dan menanyakan tujuan perjalanannya. Dan Nabi Musa pun bercerita bahwa Nabi Musa adalah keluar dan lari dari Mesir menghindari kejaran Raja Fir'aun. Nah, setelah itu Nabi Musa disuruh tinggal di rumahnya Nabi Syuaib ini, kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya. Nah, anak-anak, di suatu perjalanan malam yang gelap, Nabi Musa ini bersama putri dengan istrinya yang putrinya Nabi Syuaib ini tersesat arah di suatu tempat yang gelap, dan di atas bukit yang namanya Bukit Tua itu Nabi Musa mendengarkan suara. Nah, inilah Nabi Musa kemudian mendapat gelar Sang Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Yaitu orang yang dapat berbicara dengan Allah. Ya anak-anak ya. Nah, pernah berdialog dengan Allah. Setelah itu Nabi Musa mendatangi sinar titik yang ada di atas bukit itu. Kemudian ada terdengar suara di balik bukit itu. Ini tertera di surat Toha ayat 13-14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, suara ini adalah suara Allah dan mengangkat Nabi Musa sebagai seorang Rasul. Nah, Nabi Musa juga diberi mukjizat, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan dari balik bajunya tangan Nabi Musa ini mengeluarkan sebuah cahaya. Berikutnya adalah di bagian D ini, Nabi Musa alaihissalam dan tukang sihir Fir'aun. Ya anak-anak, Fir'aun yang didampingi penasehat dan para pejabat pemerintah sudah menunggu kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Dengan sombong dan sinis, Fir'aun berkata, "Musa, kau adalah anak yang tidak tahu diri. Aku sudah mengasuhmu dari kecil, sekarang kau sudah berani melawanku." Dan Nabi Musa pun menyampaikan, "Aku dan saudaraku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Engkau Fir'aun adalah hambanya dan bukan sebaliknya.
Dan kami juga diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasanmu dan menyerahkan kepada kami, agar mereka menyembah Allah dengan leluasa dan hati yang tenang. Jawab Nabi Musa alaihissalam. Mendengar ini, Raja Fir'aun pun murka dan akan memasukkan mereka berdua ke dalam penjara. Tapi Nabi Musa sebelum masuk penjara mau menunjukkan bukti kerasulannya beliau, dan Raja Fir'aun pun mendatangkan ahli sihir yang terbaik untuk melawan Nabi Musa. Kemudian dipanggillah tukang-tukang sihir yang handal untuk kemudian dipertarungkan dengan Nabi Musa. Nah, anak-anak, tukang sihir ini melemparkan tali-tali kecil kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nah, atas kuasa Allah, Nabi Musa pun mempunyai mukjizat tongkatnya berubah menjadi ular. Dilemparkanlah tongkatnya Nabi Musa, kemudian menjadi ular yang besar, memakan ular-ular kecil tukang sihirnya Raja Fir'aun. Dan akhirnya tukang sihir pun kalah dan mengikuti ajakan Nabi Musa. Nabi Musa pun menunjukkan mukjizat berikutnya, yaitu memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan pada saat dikeluarkan, tangan Nabi Musa memancarkan cahaya putih. Nah, dengan demikian banyak rakyat Mesir yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Tentu Raja Fir'aun yang sombong ini pun marah dan akan membunuh siapapun yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nah, ini anak-anak, berikutnya adalah tenggelamnya Raja Fir'aun di Laut Merah. Karena tekanan Fir'aun yang kian menyengsarakan rakyat Mesir, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkanlah doa beliau. Allah menurunkan azab. 1. Sungai Nil airnya surut. Yang kedua, tiba-tiba banjir dan muncul berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga, kutu busuk dan katak datang menjerembur rumah penduduk dan istana Fir'aun. Akhirnya rakyat Mesir pun ragu dengan ketuhanan Raja Fir'aun dan mendatangi Nabi Musa untuk menolong dan berjanji akan bersahabat dengan Bani Israel. Setelah pertolongan dari Allah datang, mereka mengingkari dan kembali berbuat dosa serta memusuhi Bani Israel. Nah, dalam keadaan demikian, datanglah wahyu Allah agar Nabi Musa dan kaumnya yang beriman meninggalkan Mesir. Mengetahui hal ini, Raja Fir'aun pun marah dan mengejar rombongan Nabi Musa yang sudah sampai di tepi Laut Merah. Nah, karena sudah di tepi Laut Merah, rombongan ini pun bingung bagaimana rombongan ini bisa menyeberang lautan. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di tepi Laut Merah itu, dan terbelahlah Laut Merah itu, dan akhirnya rombongan Nabi Musa beserta kaumnya yang beriman bisa melewati di antara Laut Merah itu. Dan kemudian disusul oleh rombongan Nabi Musa dan prajuritnya. Mereka kemudian mengikuti jejak langkah Nabi Musa untuk menyusuri tengah-tengah laut itu untuk berjalan. Tapi Allah berkehendak lain. Akhirnya kemudian dipukulkan lagi tongkatnya, dan tiba-tiba tertutuplah air laut itu. Inilah yang membinasakan seluruh penduduk Mesir, Raja Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang zalim. Demikian anak-anak ya yang bisa buat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan mudahan pemahaman kepada kalian. Subhanallah. Jadi ini buat diringkaskan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya berubah menjadi ular, tongkatnya membelah lautan, dan tangannya setelah dimasukkan baju keluar cahayanya. Teladan yang perlu dicontoh adalah berani menyampaikan wahyu, sabar terhadap cobaan, dan menolong semua orang. Kemudian sikap kebiasaan yang kita lakukan adalah berani mengajarkan Islam, bersabar dalam cobaan, rendah hati dan tidak sombong. Nah, tugas Tarikh Islam di bab 7 ini di lembar kerja siswa paket Tarikh Islam halaman 65 dengan memberi centang pada B jika jawaban benar dan S jika jawaban salah, serta diisi pembetulan pada kolom sebelah kanannya. Anak-anak ya. Nah, setelah itu mengerjakan buku latihan soal Ismuba bab 7 halaman 147 hingga 150 Nabi Musa alaihissalam. Nah, tugas ini cukup diparaf orang tua menunjukkan bahwa Anda sudah selesai mengerjakannya. Jangan lupa anak-anak ya, jaga salat 5 waktu, patuhi protokol kesehatan, selalu semangat dalam mencari ilmu. Jangan lupa selalu berdoa. Demikian anak-anak ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi